Anda pernah nggak sih ngerasa stuck? Ngerasa seolah-olah semua orang sukses di luar sana itu punya semacam buku panduan rahasia yang nggak pernah kita dapat. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Kita akan telusuri perjalanan gila dari seorang Alex Banayan buat nemuin cara-cara yang nggak biasa buat meluncurkan karir. Ini bukan soal kerja keras, tapi soal menemukan jalan pintas yang cerdas. Coba deh, pikirin baik-baik. Kita kan seringnya cuma lihat kesuksesan mereka pas udah di puncak ya. Tapi gimana ceritanya pas mereka mulai? Gimana langkah pertama mereka yang mungkin canggung, penuh keraguan, dan sama sekali nggak glamor? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Oke, biar gampang bayangin aja kesuksesan itu kayak klub malam paling hits di kota. Ada 3 cara buat masuk. Pintu pertama, ini jalur umum. Tempat 99% orang ngantri berjam-jam berharap dapat giliran. Terus ada pintu kedua, ini jalur VIP. Cuma buat miliarder, selebriti, orang-orang yang udah punya nama. Tapi ada satu pintu lagi yang jarang orang tahu. Pintu ketiga, ini jalan tikusnya. Jalan buat mereka yang nekat, kreatif, dan ogah ngikutin antrian. Oke, kita mulai dari bagian pertama, 3 cara masuk. Semua ini berawal dari apa yang disebut panggilan untuk berpetualang. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Kayak tokoh utama kita, Alex Banayan. Dia cuma mahasiswa biasa yang lagi bengong di kamar asramanya, ngeliatin langit-langit. Dia ngerasa kejebak, dia harusnya jadi dokter, tapi buku-buku biologi di mejanya itu rasanya kayak nyedot semua semangat hidupnya. Dia pun mulai bertanya-tanya, masa sih pintu pertama ini satu-satunya jalan? Lanjut ke bagian kedua, meretas acara kuis. Jadi, buat mulai misinya wawancara orang-orang sukses, Alex kan butuh duit. Dan caranya, wah ini benar-benar di luar nalar. Disinilah mentalitas pintu ketiga itu mulai kelihatan. Alex nggak punya uang, dia nggak nunggu dikasih. Dia justru ngelihat acara kuis The Price is Right itu bukan sekedar hiburan, tapi kayak mesin ATM. Ini contoh yang sempurna banget tentang gimana cara ngubah masalah jadi peluang. Dan ini bukan untung-untungan loh, ini direncanain matang-matang. Coba lihat rencananya. Dia sengaja pakai baju paling norak biar kelihatan. Dia riset produsernya, dia bahkan bikin jabatan tangan aneh biar ada kontak fisik. Terus, dia ngarang cerita konyol soal koleksi shawl. Ini nunjukin kalau pintu ketiga itu bukan cuma nekat, tapi juga butuh strategi yang cerdik. Dan berhasil. Dia menang perahu layar, terus dijual, dan dapat $16.000. Cukup buat modalin seluruh misinya. Intinya apa? Dia nggak mencari sumber daya, dia menciptakannya dari nol. Itulah esensi pintu ketiga. Oke, bagian ketiga, berlari di gang belakang. Duit udah di tangan, perburuan pun dimulai. Alex mulai memecahkan kode, nyari polanya, nyari taktik-taktik yang dipakai para legenda buat buka pintu mereka sendiri. Salah satu strategi paling keren yang dia temuin itu namanya permainan Spielberg. Jadi Steven Spielberg itu kan nggak masuk sekolah film top. Terus gimana caranya dia bisa jadi sutradara termuda di Hollywood? Jawabannya, dia nemuin orang dalam. Seorang editor bernama Chuck Silvers yang ngasih dia akses dan ngebela dia. Ini pola yang bisa kita semua pakai. Temukan sekutu di dalam. Tapi, jangan dikira jalan ini mulus-mulus saja ya. Sama sekali enggak. Masuk ke bagian keempat, berjalan tertatih di lumpur. Karena jalan pintu ketiga itu ya seringnya isinya penolakan, rasa malu, dan kegagalan total. Salah satu kegagalan paling parah yang dialamin itu pas di pertemuan pemegang saham Berkshire Hathaway. Setelah berbulan-bulan usaha, akhirnya dia dapat kesempatan emas. Nanya langsung ke sang investor legendaris, Warren Buffett. Ini momen yang ditunggu-tunggu. Jadi, si Alex ini nanya soal metode fokus yang dia kira dipakai Buffett. Tapi ternyata Buffett malah nggak pernah dengar soal itu. Dan dia jawab, saya justru penasaran kamu dapat ide itu dari mana? Dan, seluruh stadion yang isinya ribuan orang langsung ketawa ngakak. Kebayang nggak sih malunya gimana? Momen kayak gitu bisa aja langsung bikin dia nyerah. Masuk ke bagian kelima. Kesalahanmu adalah hadiah. Anehnya ya, justru di titik paling rendah inilah Alex nemuin anugerah terbesarnya. Titik baliknya datang dari sumber yang sama sekali nggak disangka-sangka. Setelah ngejar-ngejar para CEO dan investor, pelajaran paling dalam justru datang dari seorang legenda musik. Siapa lagi kalau bukan Quincy Jones? Coba deh, renungin kutipan ini baik-baik. Quincy Jones ngajarin Alex kalau kamu nggak akan bisa dapat nilai A kalau kamu takut dapat nilai F. Sukses itu bukan soal ngehindarin kegagalan, tapi justru ngerangkul kegagalan itu. Tiap kesalahan itu data, tiap penolakan itu pelajaran. Jadi gagal itu bukan lawan dari sukses, gagal itu ya bagian dari prosesnya. Dan disitulah Alex akhirnya sadar.
Pintu ketiga itu ternyata bukan cuma soal trik atau jalan pintas. Ini soal mengubah cara kita mandang hidup. Hadiah sebenarnya itu bukan tujuannya, bukan wawancaranya, tapi semua kebijaksanaan yang didapat dari perjalanannya, terutama dari semua langkah yang salah. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Dalam hidup dan karir Anda, apakah Anda mau terus-terusan berdiri di antrian pintu pertama yang panjang itu? Atau apakah Anda bakal cukup nekat buat mulai mencari pintu ketiga Anda sendiri?